Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis norma beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sanksinya dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui manfaat penerapan norma dan aturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai norma, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu apa sih itu norma? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku di masyarakat. Norma berisikan pedoman atau petunjuk bagi masyarakat mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak, ada yang tahu ada berapa sih jenis norma yang berlaku di Indonesia? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Nah, anak-anak, ada 4 jenis norma yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat yaitu norma kesopanan. Nah, yang pertama norma agama. Norma agama yaitu aturan tingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Norma tersebut berupa perintah, anjuran, dan larangan. Anjuran yang dimaksud adalah anjuran untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Nah, anak-anak, berikut ada beberapa contoh penerapan norma agama. Yang pertama, perintah beribadah. Yang kedua, berdoa sebelum beraktivitas. Yang ketiga, beribadah sesuai ajaran agama. Yang keempat, jangan menyakiti orang lain. Dan yang kelima yaitu anjuran menjaga lingkungan. Nah, anak-anak, jika kita melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi yang bersifat spiritual dan duniawi. Sanksi spiritual yang pertama adalah mendapat dosa dan hukuman di akhirat sesuai keyakinan masing-masing agama, seperti siksa neraka. Sanksi duniawi merupakan dampak psikologi seperti rasa bersalah, perasaan hidup tidak tenang. Baik anak-anak, kita masuk ke jenis norma yang kedua yaitu norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Norma hukum dibuat oleh pemerintah, fungsinya agar tidak ada kekacauan di masyarakat. Dengan norma hukum, masyarakat dapat hidup damai dan tentram. Nah, anak-anak, berikut ada beberapa contoh dari penerapan norma hukum. Yang pertama, mematuhi peraturan lalu lintas. Yang kedua, tidak mencuri, mencopet, dan merampok. Yang ketiga, tidak berbuat kekerasan, berkelahi, dan membunuh. Dan yang keempat, tidak korupsi. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, ada pun sanksi jika kita melanggar norma hukum. Kita dapat dikenai beberapa jenis sanksi yang diatur oleh negara, seperti sanksi pidana, contohnya penjara, denda, dan kurungan. Sanksi perdata yaitu ganti rugi, dan sanksi administratif yaitu penarikan izin, denda administratif. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke jenis norma yang ketiga, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan tingkah laku manusia berdasarkan hati nurani. Susila artinya baik budi bahasanya, beradab, dan sopan. Susila hampir sama dengan sopan, tetapi sedikit berbeda. Kesopanan tergantung pada budaya yang berlaku di masyarakat, sedangkan susila berhubungan dengan hati nurani. Susila berlaku umum di semua masyarakat.
berikut ada beberapa contoh penerapan dari norma kesusilaan. Yang pertama, berkata jujur. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, dapat dipercaya. Keempat, menolong teman yang kesulitan. Dan yang kelima, tidak mencuri barang milik orang lain. Nah, anak-anak, jika kita melanggar norma kesusilaan, kita akan mendapatkan sanksi sosial. Biasanya berupa tidak dipercaya, dikucilkan, dijauhi teman, dan masih banyak yang lain. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan jenis norma yang keempat, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan tersebut timbul dalam pergaulan masyarakat. Norma kesopanan juga aturan yang beradab. Sikap sopan ditunjukkan dengan cara bertutur kata dan bertingkah laku agar dapat dikatakan sopan, tutur kata harus baik. Nah, berikut ada beberapa contoh penerapan dari norma kesopanan. Yang pertama, menghormati ayah, ibu, guru, dan orang tua. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, berpakaian yang rapi. Yang keempat, tidak makan sambil berjalan. Dan yang kelima, menyapa guru dan teman saat bertemu di jalan. Nah, anak-anak, berikut adalah sanksi jika kita melanggar norma kesopanan, yaitu kita akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat, misalnya berupa pengucilan, teguran lisan, kritik, atau pengucilan dari lingkungan sekitar. Sanksi ini sifatnya tidak tegas karena norma kesopanan bersifat subjektif dan tidak tertulis. Baik anak-anak, kita masuk ke pembahasan materi yang kedua, yaitu aturan. Ada yang tahu apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan petunjuk, perintah, larangan, atau pedoman yang telah ditetapkan dan disetujui bersama untuk ditaati. Aturan bersifat mengikat dan bersumber dari norma yang berlaku di masyarakat. Nah, anak-anak, aturan dibagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Berikut mengenai jenis-jenis aturan. Nah, anak-anak, aturan tertulis adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama-sama, kemudian diwujudkan dalam bentuk tertulis. Aturan ini dibuat tertulis dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam berperilaku serta memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan tertulis juga mengandung sanksi masyarakat yang melanggarnya. Contoh aturan tertulis yaitu Undang-Undang Tata Tertib di Sekolah. Nah, sedangkan aturan tidak tertulis yaitu aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, namun tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan hanya disampaikan secara lisan. Aturan ini disebut juga dengan konvensi. Berbeda dengan aturan tertulis. Aturan tidak tertulis tidak memberikan kepastian bagi masyarakat. Aturan ini tidak tertulis beresiko mengalami perubahan kapanpun dan memiliki sanksi yang dapat berubah pula. Baik anak-anak, berikut adalah manfaat penerapan norma dan aturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, menciptakan ketertiban. Yang kedua, meningkatkan rasa peduli. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, nyaman, dan tentram. Yang keempat, menjaga adat istiadat yang telah ditaati. Yang kelima, memunculkan sikap saling menghargai antar tetangga. Keenam, menciptakan kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, menciptakan ketertiban dalam berlintas. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan bahwa penerapan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting bagi kita. Selain menjadi pedoman